pertanyaan pertama, bacaan surat Al-Fatihah ketika sholat maghrib, isya, subuh, apakah dibaca jahar atau keras ketika kita sholat sendirian? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bacaan suratul Fatihah berarti membaca rukunnya sholat, ya, termasuk membaca rukun sholat, membaca surah Al-Fatihah ketika sholat maghrib, isya dan subuh, apakah dibaca jahar ketika sendirian? Jadi sholat fardu berarti khususnya ya, saya hanya menjawab sebatas saja, ini sholat fardu, yaitu fardu jahriyah, contohnya sholat maghrib, isya dan subuh. Maka baik sholat jamaah ataupun sholat sendirian tetap disunahkan dibaca keras atau jahar, ya. Maksudnya pada rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan isya, atau pada sholat subuh semuanya atau dua rakaatnya. Ini tetap sunnah dibaca jahar, dibaca keras, walaupun sendirian. Ya, begitu ya jawabannya. Paham? Ya udah selesai jawabannya. Dan jaharnya sebatas mana? Jahar yang sebatas untuk jamaah adalah sekiranya jamaah bisa mendengar yang di belakang kita lebih dari 2 orang. Umpamanya di belakang kita ada 2 orang ya. Kalau yang dengar cuma 2 orang, Al-Fatihahnya ini belum jahar namanya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 orang, kanan kiri kita, ke sana, belakang, ya ini namanya sudah jahar, sudah keras bacanya. Paham? Jadi kalau kita bacaannya sholat maghrib, isya dan subuh pada sholat sendirian, maka bacanya segitu. Kalau mau jahar, jadi kira-kira kita bacanya ada orang di belakang kita atau di samping kita, 1 orang, 2 orang, tambah 1 lagi, maka kok semuanya bisa mendengar dengan jelas, itu namanya sholatnya sudah jahar. Al-Fatihahnya berarti sudah jahar, sudah keras bacanya ya. Tapi kalau yang mendengar hanya 2 orang saja dan nggak begitu jelas, itu namanya masih sirri, masih pelan. Bagaimana kalau mereka tidak sama sekali, nggak dengar sama sekali, boro-boro jelas nggak jelas, dengar juga nggak? Ini namanya bukan membaca. Ya, karena syarat membaca jahar, saya ulang lagi ya, syarat membaca jahar untuk tingkatannya yang jamaah tadi harus lebih dari 2 orang. Nah, kalau kita membacanya siri, maka minimal kanan kiri kita dengar. Artinya nih, kalau mamanya kita sedang sholat berjamaah ya, kita makmum juga, kita baca Al-Fatihah, samping kita baca Fatihah, kanan kiri kita, dia mendengar suara kita walaupun nggak jelas, itu artinya kita sudah membaca Al-Fatihah. Paham? Walaupun dalam kitab diterangkan wajib memperdengarkan bacaan bacaan surat Al-Fatihah kepada diri sendiri. Maksudnya tentunya orang yang di sebelah kita pun ikut mendengar walaupun nggak begitu jelas. Artinya untuk kita sendiri harus jelas mendengar. Kalau nggak jelas harus diulangi sampai jelas. Ya kurang lebih umpamanya kita bacanya siri begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih kalau kita nggak pakai speaker, kanan kiri kita dengar. Itu namanya siri, Pak. Ya, kalau kira-kira baca jahar begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu udah mendengar. Sekiranya kita tidak pakai speaker, segitu suaranya. Jadi didengar patokannya adalah berapa orang yang bisa mendengar kira-kira ya. Paham, Pak? Jadi kalau kita hanya baca bisa didengar sendiri,
ketika kita sholatnya bareng, ya berarti itu kita masih belum bisa dianggap sebagai membaca, karena saat pembacanya itu harus jahar kalau umpamanya sunnah ini. Nah, itu dalam kajian fikih seperti itu, dalam ilmu fikih. Artinya dibaca dengan mulut dan ada suaranya yang bisa kita dengar. Minimal begitu ya. Memperdengarkan suara atau memperdengarkan bacaan suratul Fatihah kepada diri sendiri adalah hukumnya wajib. Jadi nggak cuma hanya isyarat pakai mulut saja. Bukan begitu. Apalagi, nah ya, itu katanya siri, harus pakai hati. Ya, kita ada patokannya. Rasulullah membaca, ya Rasulullah membaca suratul Fatihah ini keras. Dan jangan salah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat semua 5 waktu ini sholatnya jahar semua, Pak. Pada awalnya jahar semua, jadi dengar semua. Ya, jadi sampai kira-kira orang kafir ini pada menghina Allah, menghina Rasulnya, kayak ganggulah gitu lah. Akhirnya Rasulullah diperintahkan hanya menjaharkan sholat pada sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu ya. Jadi ada sejarahnya memang untuk jaharnya kita, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham, Pak? Ya, jadi kalaupun kita membaca sir pelan, batasan kita adalah kita membaca, kita perdengarkan kepada diri kita sampai bisa mendengar, dan kira-kira 2 orang samping kanan kita bisa mendengar walaupun nggak jelas. Dan batasan untuk jaharnya adalah kita tentunya membaca dengan keras, dan kanan kiri kita ditambah lagi orang sebelahnya bisa mendengarnya dengan jelas. Begitu batasannya ya. Ya, cukup ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad.